Hai, selamat datang di Akalogy. Channel yang akan membahas mengenai persiapan masuk dan hal-hal seputar kampus. Bersama saya David, di video kali ini kita akan membahas mengenai materi soal yang keluar di UTBK 2022. Jangan lupa untuk subscribe serta like video kita, serta nyalakan notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video yang terbaru yang akan kita upload setiap minggunya. Selamat menyaksikan dan selamat berjuang. Kembali kita akan membahas soal matematika UTBK 2022. Kali ini soal yang pertama di hari ini. Diberikan Gx dan Fx sebagai berikut dengan X-nya ini berada di antara 7/6 hingga 11/6. Oke, ditanya daerah hasil fungsinya. Sebenarnya kalau untuk nyari daerah hasil ini atau range, teman-teman harus bergerak dari domain yang sudah diberikan sebenarnya. Gitu ya, dengan kita mau menghasilkan FOG. FOG itu berarti G-nya kita masukin ke F. Berarti kalau G-nya kita masukin ke F, maka FOG X-nya ini akan sama aja dengan ya ini karena X-nya di depan, saya pindahin akar 3-nya ke ini ya, ke depan gitu, tukeran. X-nya kita ganti dengan cos PX dikurangin 3, seperti ini. Ya, jadi kita mau membuat hasilnya itu seperti ini, dengan domain yang awalnya kita punya adalah X. Nah, perhatikan Sobat AK, caranya itu mengkonstruksinya seperti ini. Kita lihat, ini adalah nilai dari Y kita. Nah, kalau mau mencari bentuk seperti ini, logikanya kita kalikan dulu dengan Pi nih, supaya jadi Px. Berarti langkah pertamanya, kedua ruas dari sini, Sobat AK kalikan dengan Pi. Maka jadinya 11/6 Pi, kurang dari sama dengan 7/6 Pi. Langkah pertamanya kayak gini. Langkah keduanya, di sini kan ada cos nih. Oh, berarti kita kosin ketiga ruasnya. Cos Px dikurang sama dengan cos 11pi/6. Nah, ini boleh langsung dengan catatan, kan kita lihat nih, ini kuadran 3. Gitu ya, ini kuadran 4 gitu. Nah, nilai dari cosnya, kalau Sobat AK perhatikan, itu naik ya. Dari sini ke sini itu naik. Jadi bisa dianggap ini adalah nilai yang paling kecilnya, yang di kuadran 3, sedangkan yang paling besarnya itu ada di kuadran 4. Kira-kira seperti itu alasannya kenapa boleh langsung seperti ini. Kemudian kita tinggal hitung aja nilainya. Kalau di sini kan cos 210 derajat, sedangkan yang kanannya itu 330 derajat. Yang di sini berarti min setengah akar 3, sedangkan yang di sebelah kanannya itu adalah setengah akar 3. Bedanya di minusnya aja. Oke, kemudian di sini kita mau hasilnya itu, nih sebentar saya hapus-hapusin sedikit. Kita mau ada akar 3 di depan cosnya. Oh, berarti kedua ruas kita kaliin dengan akar 3 ya. Nanti dikurangin 3, baru nanti kita seperkan. Kalau dikali akar 3, berarti nanti jadi min 3/2 kurang dari sama dengan akar 3 cos Px kurang dari sama dengan 3/2. Setelah itu, kedua ruas dikurangin 3. Karena di sini sebelahnya min 3, berarti yang di sebelah kiri jadi min 9/2 kurang dari sama dengan akar pangkat 3 cos Px min 3 kurang dari sama dengan min 3/2. Nah, setelah itu, karena ini bentuknya seper, berarti kita seperkan aja. Berarti ketika ini diseper, kiri kanannya itu bakal tukar ya. Jadi nanti ini min 2/3, ini min 2/9. Kalau Sobat akan lihat di opsinya sudah ada jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya. Jika parabola ini digeser ke kanan sejauh 5 satuan, kemudian dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka persamaan parabola yang baru adalah berapa gitu ya. Oke, kalau digeser ke kanan, berarti kan itu ditranslasi ya. Kita merubah yang tadinya X, Y, kalau ditranslasi dengan AB, nanti bayangannya itu adalah X tambah A, Y plus B. Nah, kalau seperti ini bisa langsung dapat jawabannya kalau yang ditransformasi berupa titik. Sedangkan yang kita transformasi di sini adalah suatu parabola. Jadi kita mainkan dari sini, ini adalah X-aksen kita. Berarti X-nya itu nanti akan sama dengan X-aksen dikurang A. Sedangkan untuk Y-aksennya, berarti Y-nya itu sama dengan Y-aksen dikurang B. Karena di sini cuma nyinggung istilah digeser ke kanan, berarti Y-nya itu tetap. Berarti di sini yang Sobat AK ubah, X-nya itu diubah menjadi X-aksen dikurang 5. Jadi nanti bayangan yang pertamanya itu adalah Y sama dengan
X min 5 kuadrat ditambah 2 dikali X min 5. Aksennya boleh diabaikan aja, nggak apa-apa setelah disubstitusi. Kalau mau dibongkar silahkan, enggak juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Oke. Nah, kemudian kita akan cerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, waktu di video transformasi geometri, kita sudah pernah bahas kalau misalnya kayak gini. Ketika dicerminkan oleh garis X sama dengan A, bayangannya itu adalah seperti ini. Gitu. Jadi dia tetap nilainya. Y-nya tetap, tapi X-nya doang yang berubah. 2A dikurang X. Berarti kalau di sini dia cerminkan terhadap garis X sama dengan 5, nanti bayangannya adalah 10 min X. Ini adalah X aksen kita. Nah, kalau dimasukin ya berarti X-nya itu akan sama dengan X aksen 10 dikurang X aksen. Gitu. Jadi kita ganti lagi nih. Sekarang setelah ditransformasi oleh garis X sama dengan 5, nanti bayangannya adalah Y sama dengan 10 min X dikurang 5 kuadrat ditambah 2 dikali 10 min X dikurang 5. Yaudah, kita tinggal bongkar aja ya. Ini kan berarti 5 nih. 5 dikurang X dikuadratin. Jadinya Y sama dengan 25 min 10X plus X kuadrat. Sedangkan yang di sebelah kanan ini kan 5 min X lagi. Berarti kalau dikali 2, 5 min X-nya akan jadi 10 dikurang 2X. Ya udah, kita tinggal sederhanain aja ya. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 12X ditambah 35. Jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, nomor 3. Jika pasangan PQ memenuhi persamaan sebagai berikut, maka nilai P plus 2Q yang mungkin adalah berapa? Nah, kalau biasanya kita lihat itu variabelnya udah langsung enak. Tapi pas di persamaan kedua, A-nya itu letaknya di penyebut. Berarti yang kita perlu perhatikan di sini adalah, ya udah fokus sama variabel yang sama gitu ibaratnya ya. Sini B-nya aja yang kita eliminasi. Berarti persamaan 1 kita kali 1, persamaan 2 kita kalikan dengan 2. Berarti di sini jadinya A-2B sama dengan 4. Sedangkan kalau kita kali 2 di persamaan yang kedua, berarti jadi 4 per A-1 ditambah 2B sama dengan 2. Nah, karena ini beda tanda, berarti kita langsung jumlahkan aja kedua persamaannya. Berarti nanti akan jadi A ditambah 4 per A-1 sama dengan 6. Karena letaknya per gini, berarti kita habiskan aja penyebutnya, nanti dikalikan dengan A-1. Jadi nanti dapatlah persamaan kuadrat dalam bentuk A. Nah, berarti kalau dikaliin sama A-1, A-nya itu akan jadi A kuadrat min A ditambah 4 sama dengan 6A dikurang 6. Berarti kalau pindah ruas ke sebelah kiri, nanti akan dapat persamaan sebagai berikut. Yang kalau kita faktorkan, nanti akan dapat A-2 dikali A-5 sama dengan 0, berarti dapat A-nya sama dengan 2 atau A-nya sama dengan 5. Oke, nanti kita tinggal substitusi aja ke B-nya. Mungkin kita bisa substitusi ke persamaan yang pertama, kayaknya lebih enak gitu kan. Oke, kalau A-nya sama dengan 2, berarti nanti jadi 2 min 2B sama dengan 4, yang berarti B-nya adalah min 1. Sedangkan kalau kita masukin A-nya 5, nanti akan dapat 5 dikurang 2B sama dengan 4, berarti kalau pindah ruas nanti dapat B-nya sama dengan setengah. Nah, kalau ditanya yang mungkin itu ketika A-nya 5 dan B-nya setengah, Sobat AK. Nah, kalau yang nanya, Kak, ini kan P, Q, sedangkan persamaannya AB. Maksudnya apa ya? Nah, maksudnya P dan Q ini adalah nilai A, B yang memenuhi. Berarti ini sebagai P-nya dan ini adalah sebagai Q-nya. Berarti jawabannya adalah 5 ditambah 2 kali setengah. Seret. Coba dapatnya adalah 6. Jawabannya yang D. Oke, soal berikutnya. Nomor 4, kali ini tentang barisan dan deret gitu ya. Dikasih tahu kalau suku ketiga dan jumlah suku ketiga dan kelima maksudnya sama dengan suku ke-10-nya. Ini merupakan barisan aritmatika. Jadi kalau dari kalimat yang pertama, langkah yang pasti kita lakukan adalah merubah ke bentuk dasarnya, yaitu dalam bentuk AB. Berarti U3 kan A tambah 2B. Kalau U5 berarti A tambah 4B sama dengan A tambah 9B. Dari sini yang kita akan dapatkan itu adalah hubungan antara A dan B. Bukan nilai A-nya berapa dan B-nya berapa ya Sobat AK.
A-nya kita bisa coret. Kalau di sini, ini kan dapatnya 6B. Ketika kita pindah ruas ke sebelah kanan, nanti akan dapat A-nya sama dengan 3B. Ini hubungannya. Nah, pertanyaannya adalah perbandingan jumlah 2 suku pertama, berarti S2, dengan jumlah 9 suku pertama. Berarti pertanyaannya adalah S2 per S9-nya berapa sih? Gitu. Nah, kita juga sudah pernah belajar kalau SN di barisan aritmatika itu adalah N per 2 dikali 2A tambah N-1 dikurangin sama B. Nah, yaudah, berarti kita tinggal masukin aja ya, sesuai dengan masing-masingnya. Kalau di sini berarti kan N-nya 2, berarti 2 per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B, berarti ditambah B. Coret-coret, sedangkan untuk yang bawahnya berarti 9 per 2 dikali 2A ditambah 8B. Ingat kalau kita mau ngebagi sama 2, ini harus dicoret dua-duanya ya Sobat AK. Jadi nggak boleh cuma satu doang. Berarti ini 4B. Ya. Nah, tadi kita sudah dapat hubungannya A sama dengan 3B, berarti langsung disubstitusi aja. Nanti akan dapat yang atasnya itu berarti 6B tambah B, yang bawahnya 9 dikali 3B ditambah 4B. Nah, kita lihat nih, ini 7B, ini bawahnya juga 7B. Coret dong, ya. Berarti dapat perbandingannya adalah 1:9. Jawabannya yang C. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Kalau nomor 5 ini soal pertidaksamaan mutlak sebenarnya agak effort ya untuk ngerjainnya. Kita tapi bisa mengerjakannya itu dari definisinya ya. Mutlak X itu kan bisa jadi X sama min X. Kalau X-nya itu ketika lebih dari sama dengan 0, sedangkan yang bawahnya itu ketika X-nya kurang dari 0. Nah, untuk yang mutlak 2X tambah 1, dia juga bisa jadi dua macam ya, Sobat AK. Nah, pertanyaannya itu berlaku ketika kapan? Yang atas itu ketika X-nya lebih dari sama dengan min setengah, sedangkan yang bawahnya itu untuk X kurang dari min setengah. Gitu ya. Jadi kita akan coba kerjakan berdasarkan domainnya nih, Sobat AK. Nah, kalau dari sini kan akan kebagi menjadi 3 interval sebenarnya. Yaitu ada min setengah sama 0. Berarti ada yang di sebelum min setengah atau kurang dari min setengah. Kemudian ada yang di antara min setengah sampai 0. Ini adalah himpunan yang kedua. Nah, yang terakhir adalah yang di sebelah kanannya 0. Yaitu yang lebih dari 0. Nah, tapi dicoba sesuaikan juga aja dengan domain yang sudah diberikan, yaitu pada selang min 2 sampai dengan 1. Jadi, kalau kita lihat, yang pertama kita akan bagi kasus nih. Kalau dari min 2 sampai dengan min setengah, nah kita sesuaikan aja dengan domainnya ya. Oke, berarti kalau dari sini, ini interval masih berisi min X sama min 2X tambah 1. Jadi kita cocokin aja, berarti jadinya min 4X kurang dari sama dengan min 2X tambah 1 ditambah 2. Jadi kalau kita jabarkan sedikit ya, min 2X plus 1 nantinya, kemudian pindah ruas, nanti jadinya seperti ini Sobat AK, yang berarti X-nya lebih dari sama dengan min setengah. Kalau kita lihat, solusi kita adalah X lebih dari sama dengan min setengah, sedangkan domain kita adalah yang ini. Itu berarti irisan dari himpunannya di sini adalah himpunan kosong. Gitu ya. Oke, sekarang kita pindah untuk kasus yang kedua, yaitu untuk X lebih dari sama dengan setengah dan kurang dari 0. Nanti ujung-ujungnya juga akan diiris dengan yang interval di sini, Sobat AK. Nah, kalau di sini berarti dia udah lebih dari sama dengan min setengah nih. Berarti yang si mutlak 2X tambah 1-nya sudah menjadi 2X tambah 1, sedangkan ini masih tetap min X ya. Oke, kita cocokin. Berarti yang di sini masih min 4X kurang dari sama dengan 2X plus 1 ditambah 2. Nah, berarti kalau kita pindah ke sebelah kanan, berarti nanti akan dapat 6X, ini min 3, X-nya itu lebih dari sama dengan min setengah. Oke, jadi kalau kita iris di sini, ini min setengah lebih dari sama dengan, nah domain kita itu ada min setengah sampai dengan 0. Nah, berarti irisannya itu adalah domain itu sendiri. Gitu ya. Jadi dari min setengah sampai dengan 0 solusinya. Nah, dan terakhir, himpunan yang terakhir ini adalah X lebih dari sama dengan 0. Sampai,
Tapi karena dibatasin sama 1, berarti penulisannya seperti ini. Gitu ya. Ada sama dengannya. Oke, jadi kita coba masukin aja. Ini berarti semuanya sudah plus sama plus ya. Berarti 4x kurang dari sama dengan 2x tambah 1 ditambah 2. Berarti 2x kurang dari sama dengan 3 nih. X-nya kurang dari sama dengan 3/2. Nah, kita bikin garis bilangannya. Berarti ini kan ada 0 sampai 1 nih domainnya. Nah, yang kita punya X kurang dari sama dengan 3/2. Artinya apa? Irisannya itu kembali lagi adalah di sini domainnya. Gitu. Ya. Nah, berarti dapat himpunannya adalah yang ini. Nah, tadi sebelumnya ada juga solusinya. Kita akan gabung. Jadi ini digabung, Sobat AK. Itu berarti, kalau digabungin, nanti dapatnya adalah min setengah sampai dengan 1. Ini adalah A-nya, ini adalah B-nya. Maka pertanyaannya, B dikurang 2A, nanti akan dapat 1 dikurang 2 kali min setengah. Hasilnya adalah 2. Jawabannya yang B. Oke, soal yang terakhir di pembahasan kita kali ini, nomor 6. Ini tentang statistika ya, Sobat AK. Jadi kita lihat ada bilangan asli terurut sebagai berikut, terus nggak memiliki modus. Nah, kalau nggak memiliki modus itu artinya frekuensi dari setiap data yang muncul itu bakal sama. Jadi munculnya masing-masing 1 kali, atau masing-masing munculnya 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Berarti kuncinya di sini adalah kita lihat C-nya. C-nya ini kemungkinan cuma 2, kalau nggak 5 atau nggak 6. Tapi kalau misalkan C-nya sama dengan 5, artinya dia kan udah muncul 2 kali nih 5-nya. Berarti 6-nya ini harus juga muncul 2 kali. Nah, tapi kalau seperti ini, 9-nya cuma mungkin muncul 1 kali. Kenapa? Karena dia sudah terurut. Berarti ini tidak memenuhi nih. Yang berarti C-nya itu harus sama dengan 6. Kalau C sama dengan 6, karena dia udah muncul 2 kali, berarti D-nya itu harus 9. Gitu ya, biar nanti 6, 6, 9, 9. Nah, berarti udah ketebak dong harusnya ya. B-nya itu pasti bakal sama dengan 5, dan A-nya harus sama dengan 2. Jadi nanti ketemu soal ini nggak akan susah lagi ya. Nah, berarti kalau ditanya AC dikurang BD, AC-nya itu kan 2 kali 6, 12. Dikurangin 45. Jadi nanti dapat minus 33. Jawabannya yang B.